Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah, tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah dia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Ya, saudara sekalian, Boas menepati janjinya kepada Rut bahwa nanti akan mencoba bertanya kepada penebus yang lebih dekat kepada Naomi. Kebetulan lewat, lalu dipanggilnya, dan memang secara adat istiadatnya orang Israel, mereka membutuhkan 10 orang tua-tua. Karena 10 orang tua-tua ini sebagai boleh dibilang quorum gitu ya, untuk memutuskan sesuatu. Dan juga biasanya dipakai dalam pemberkatan pernikahan. Nah, Boas sangat mengharapkan memang satu sisi si penebus ini boleh menebus tanahnya Naomi begitu, karena hendak dijual. Nah, memang tradisi ini demikian dalam pengaturan Israel, bahwa boleh ditebus tanahnya Naomi oleh keluarga yang lebih dekat, supaya tidak jatuh ke tangan orang lain, dan akhirnya tanah pusakanya si Naomi bisa hilang begitu. Nah, namun masalahnya adalah demikian, si penebusnya ketika mendengar tanah itu dijual, oke, aku akan tebus. Tetapi ketika dia bicara tentang bahwa tidak hanya sekedar menebus tanahnya Naomi, tetapi juga Rut, karena peraturannya memang demikian, itu harus engkau ambil juga. Artinya tetap engkau pelihara. Nah, permasalahannya lebih dalam lagi, saudara-saudara sekalian. Kalau dia menebus tanahnya si Naomi, lalu mendapatkan Rut, maka Rut nanti menikah, lalu kemudian dia punya anak. Nah, anak ini akan mendapatkan warisan tanah itu, sehingga si penebus ini tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jadi agak rugi begitu ya, karena memang seolah-olah kayak dilepas jadinya gitu. Padahal dia sudah tebus, udah dibeli gitu ya. Tapi kalau nanti Rut punya anak laki-laki, nah kesitulah tanahnya dia. Nah saudara, dia mulai memikirkan, sehingga dia mengatakan merusakkan tanahnya dia, artinya merusakkan pusakanya dia. Ini urusan jadi panjang dan ribet, apalagi Rut ini perempuan Moab. Jadi tambah lagi masalahnya. Bukan masalahnya itu berkurang, tetapi menambah lagi. Nah, oleh karena itu si penebus ini ya udah angkat tangan, tidak mau menebus tanahnya Naomi. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang itu seharusnya membantu dan menolong, maka dia menolongnya all out. Dia menolongnya tidak setengah-setengah, menolongnya seluruhnya begitu, sesuai dengan peraturan yang pada waktu itu berlaku. Dan dalam kehidupan kita juga sama, saudara sekalian. Terkadang kita tidak mau menolong seseorang, hanya setengah-setengah kita maunya. Gak mau pada bagian yang sulitnya. Pengennya menolong itu pada bagian yang gampangnya. Padahal ada yang lebih dalam lagi, saudara sekalian. Ketika kita menolong seseorang, kita tidak hanya sekedar menolong secara fisiknya. Misalnya membantu memberikan uang, ataupun membantu memberikan sembako, membantu memberikan apalagi pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi lebih dalam itu apa? Bahwa kita juga membantu imannya supaya tetap kuat dan bertumbuh. Sama seperti Rut yang mengenal Tuhan, ketika dibantu, semakin dia mengenal dan semakin percaya kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, kalau kita memiliki satu kesempatan untuk membantu orang lain, maka kita jangan pilih-pilih. Kalaupun kita tahu bahwa ketika kita membantu, itu akan membuat kita semakin sulit, gak apa-apa. Karena apa? Karena pembantuan yang kita berikan itu tidak semata-mata secara fisik, tetapi juga membantu imannya semakin percaya dan mengenal Tuhan.
Saudara, jangan ragu dipakai Tuhan untuk membantu. Apalagi bantuan yang kita berikan boleh menguatkan imannya. Ada begitu banyak orang yang percaya kepada Kristus tetapi tidak mau membantu karena urusannya jadi ribet, jadi panjang. Padahal dia tidak tahu. Ketika dia membantu, sebenarnya dia sedang membantu iman orang tersebut untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah dengan satu pikiran bahwa itu juga sebagai untuk memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus dan semakin menguatkan orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.